Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi asaralahu bil huda wal dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadatan tunji qailaha iya ila yaumil mahsyar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karimah wa huwa astaqul maqalah tabarukan bizikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayah wallahu ma'na nabil murabi. Pemirsa TV1, Assalamualaikum Nusantara di mana saja berada. Pak, insya Allah ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Al-Borak yang dirahmati Allah, semoga ada dalam kesehatan jasmaniah wa ruhaniyah. Amin ya Rabbal. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Zala Zalaluh, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa, bermuasafahah, bertemu muka dalam hariban keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala Zala Zalaluh, dalam haflah mubarakah, halakah yang mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala Zala Zalaluh. Di waktu ini adalah sangat penting hamba-hamba Allah memuji kepada Allah. Bener enggak, Bu? Karena waktu ini adalah banyak manusia yang sedang terlelap dalam tidurnya. Di siang hari melakukan aktivitas, bekerja, dan sampai malam hari, dan di malam hari terlelap tidur. Jamaah Al-Borak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga alhamdulillah pada kesempatan kali ini temanya adalah kiat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia sedang duduk itu bersama ataupun sendiri, dia melakukan zikir kepada Allah. Zikir yang bagaimana? Zikron kasiran. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Fa insyaallah dalam pertemuan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah ini, saya akan mengulas tentang bagaimana caranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Zala Zalaluh. Ibu-ibu yang cantik-cantik, yang rupawan-rupawan, kerudungnya pada hijau semua, alhamdulillah. Ini adalah warna yang sangat disukai Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah
bajunya juga berwarna putih, dan warna ini adalah sangat dicintai Nabi Muhammad SAW. Sampai masker-maskernya berwarna putih. Masya Allah, inilah ciri kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mencirikan dari postur fashionnya aja sudah mencintai Nabi. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh, dalam kesempatan ini berzikir kepada Allah ada dua metode. Yang pertama zikir secara zahar, yang kedua adalah zikir secara khafi. Bagaimana Bu? Zikir apa? Secara zahar. Yang kedua adalah zikir secara khafi. Zahar apa Bu? Bahasa Arab. Kalau Sundanya mah besar atau tarik suara nak. Kalau bahasa Indonesianya adalah bersuara. Zikir memakai suara. Ayo kita buktikan bagaimana Yusuf berzikir memakai suara. Yuk kita buktikan. Dengan kalimat mana? Abdulu makultu ana wa nabiyuna min qabli. Nabi berpesan dalam satu hadisnya, Abdulu makultu, paling utama-utamanya. Makultu yang diucapkan para nabi sebelum Nabi Muhammad adalah kalimat la ilaha. Kalimat apa Bu? Gak kedengeran. Kalimat apa Bu? Kalimat apa Bu? Udah berapa kali Bu lafadzkan kalimat la ilallah? 3 kali tadi. Alhamdulillah. Nabi berpesan dalam satu hadisnya, ketika seorang hamba Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah 1 kali saja, mukhlison dakhalal jannah, dengan keikhlasan, maka dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai zikir ini seperti zikir manuk beo, kalau orang Sunda bilang. Jangan sampai zikirnya seperti burung beo. Kenapa? Burung beo la ilaha illallah la, tapi dia nggak tahu makna dan artinya, tidak tahu tujuannya. Makanya dalam halqah yang mulia, dalam pertemuan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala ini, ketika kita mendapatkan pertemuan yang berkah ini, jangan sampai kita lalaikan pertemuan ini dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya zikir adalah apa Bu? Mengingat Allah. Mengingat Allah. Dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan kita berbaring, dalam keadaan apapun, dan setiap waktu harus kita mengingat Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Yang pertama zikir zahar. Kita uji zikir zaharnya. Harus dengan apa zikir zahar? Harus dengan mulut atau dengan suaranya. Karena ada mulut yang tidak bersuara, orang namanya atau orang Sunda bilang apa Bu? Gagu. Mulutnya ada, lidahnya ada, suaranya tidak keluar, namanya apa Bu? Bisu. Males-males tapinya. Jangan begitu. Abdulu makultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Coba ibu-ibu. Nabi pernah berpesan dalam satu hadisnya, ketika pintu surga itu ada kuncinya. Berapa surga? 7 surga, kuncinya pun ada 7. Apa kunci surga tersebut? Adalah kalimat la ilaha. Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh yang tadi saya baca dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Kira-kira ibu tahu makna? Kira-kira tahu artinya? Insya Allah. Sedikit-sedikit tahu Bu ya. Tapi malu-malu kita ngatainnya. Ustadz bagaimana artinya? Pak insya Allah, wahai manusia,
Berzikirlah engkau kepada Allah, zikir yang banyak. Kenapa kita harus berzikir dengan banyak? Karena nikmat Allah begitu banyak. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Ketika engkau menghitung nikmat Allah yang diberikan kepadamu, maka kamu tidak dapat menghitung nikmat tersebut. Nikmat apa Ustadz? Nikmat bisa memandang. Banyak saudara kita punya mata tapi tidak bisa memandang. Nikmat apa lagi Ustadz? Bisa mendengar. Banyak saudara kita yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Nikmat apa lagi Ustadz? Nikmat tangan bisa memegang. Banyak saudara kita yang tangannya 2, jarinya 10. Jadi berapa Bu? 10 tapi tidak bisa memegang. Kakinya 2 tapi tidak berjalan. Kenapa? Stroke. Apa yang harus kita lakukan ketika Allah mencurahkan nikmat yang sempurna? Mengingat Allah lah yang harus kita lakukan dalam keadaan duduk dan dalam keadaan kita berdiri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita yakin menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha menyaksikan. Bu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kamera, kita di kamera oleh TV One. Terima kasih. Mudah-mudahan TV One jaya, berkah, sempurna selamanya segalanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi kamera ini cuma sementara. Begitu canggih kamera ini, tapi kalau sudah selesai dimatikan, tidak lagi kita dilihat oleh yang dinamakan Assalamualaikum Nusantara di mana-mana atau jamaah Nusantara di mana-mana. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kamera siapa yang selalu melihat kita setiap saat? Adalah kamera Allah Subhanahu wa taala. Makanya siri wa alaniyah, jagalah dirimu ketika sendiri dan bersama. Banyak manusia ketika bersama kelihatannya bertakwa kepada Allah, kelihatannya sangat hubu akhirah, kelihatannya sangat beribadahnya sungguh-sungguh, tetapi ketika dalam keadaan kesendirian di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, membuka suatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mudah-mudahan kalau jamaah Majlis Taklim Al-Borak pimpinan daripada Haji Muslimin Bora tidak seperti itu. Fa insya Allah kita lakukan berzikir kepada Allah. Bagaimana zikirnya? Dengan kalimat la ilaha illallah. Ya bareng-bareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha. Apa Bu kalimat la ilaha illallah? Kalimat la di situ adalah kalimat la finit jenis yang tiada semuanya kecuali illallah, kecuali termasuk kita yang duduk di sini bersimpuh bersama, mengaji bersama dalam acara Assalamualaikum Nusantara. Ini kita masih bisa duduk bersama. Belum tentu hari yang akan datang kita dapat duduk bersama. Belum tentu hari yang akan datang kita bisa ngaji bersama. Karena apa? Karena maut adalah milik Allah. Bagaimana caranya kita ingin panjang umur? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir kepada Allah akan memberikan keberkahan dengan nur cahaya zikir tersebut dalam kehidupan kita, sehingga energi yang kita keluarkan ketika mengeluarkan kalimat zikir, dia akan menyerap bagaikan magnet. Menyerap apa? Menyerap jalan-jalan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadikan benteng, Bu. Kalau ibu berzikir setiap hari 165 atau 3 kali setelah saya sholat, maka ibu-ibu akan dibenteng oleh Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuh kita. Apa yang musuh kita yang pertama? Yang musuh kita adalah yang pertama, Bu. Apa, Bu? Nafsu. Musuh yang pertama adalah nafsu. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, kaifa?" Apa?
"Ya Rasulullah, apakah ada perang yang paling besar dari perang ini nanti?" Kata Rasulullah, "Perang ini kecil. Nanti yang besar adalah perang namanya zihadatun nafsi, melawan hawa nafsu. Yang selalu hawa nafsu ini mendorong manusia terjerumus pada jurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Tidak ada satu benteng yang harus kita bentengi ketika setan itu menggoda kita. Di dalam suratul Yasin, "Inna syaitona aduwwum mubin." Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata, yang menyelinap ke dalam manusia, ke dalam sudur, ke dalam hati manusia. Tetapi Pak, insya Allah Bu, ketika manusia selalu berzikir kepada Allah, hatinya hidup, tahiyatul qulub, maka setan tidak masuk ke dalam hati sanubari manusia tersebut. Fa insya Allah langkah kita, jalan kita, mata kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, seluruh jasmaniah kita ingin selalu melakukan kebaikan dan kebaikan. Pak, insya Alhamdulillah. Ini adalah taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersimpuh duduk bersama bisa mendengarkan tausiah. Pak, insya Allah ini kalam dari saya. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, saya hanya menyampaikan kalimat yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, zikran kasiron, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW, iftahus sama, maka dengan berzikir langit akan dibuka, 7 lapis langit tersebut terbuka, maka doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Rob, Baitul Ma'mur dan Baitul Muqaddas. Dan ditunggu oleh malaikat Allah yang dinamakan malaikat rahmat, mengambil daripada doa-doa hamba-hamba Allah yang disucikan badannya dengan berzikir kepada Allah, dan juga jiwanya dan disucikan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir yang dinamakan zikir zahar, la ilaha illallah, telinga kita bisa mendengar, mulut kita bisa basah dengan berzikir kepada Allah. Karena apa? Saya yakin, saya pribadi, mulut ini banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengatakan kata-kata yang kotor, keluar dari mulut saya kata-kata yang tidak baik. Walaupun istilah bahasa sedikit, tetap saja itu jadi dosa ketika kita berbicara yang tidak baik. Basahi bibir kita, lidah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bagaimana Ustadz zikir yang diterima Allah Subhanahu wa taala? Tanyakan kepada orang-orang yang paham tentang berzikir. Kenapa Bu berzikir harus diterima sama Allah? Karena berzikir adalah satu ladang untuk kita membuka surganya Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Kira-kira paham Bu? Kira-kira senang udah tahu zikir? Ibu mau masuk surga? Insya. Banyakin berzikir. Kenapa? Saya yakin ibu-ibu di sini banyak ada dosa. Saya juga banyak dosa. Bagaimana caranya menebus dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyaklah berzikir. Wasabihu bukaratan wa asila. Ketika datang pagi berzikir kepada Allah, apalagi di malam hari orang lain tertidur lelap, kita menganfarkan sajadah, masuk ke dalam hariban Allah, berniat melakukan ibadah yang dinamakan ibadah sholat tahajud sunnah. Kita bersujud kepada Allah, bersujud kepada Allah sepanjang subhanallah. Kita bersujud kepada Allah, membuka hariban keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, tentunya dalam keadaan suci, mengingat subhanallah. Dalam kehidupan kita, saya sudah usia 37 tahun, mungkin banyak sekali dosa-dosa yang saya perbuat. Apalagi lebih dari 37 tahun ibu-ibu di sini. Marilah sucikan diri kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi satu kesempatan mengatakan kepada sahabatnya,
Kata Nabi, Abdul ma qultu ana wa nabiyuna, bu Abdul sekali zikir dengan kalimat la ilaha. Paham maksud saya? Zikir yang pertama adalah zikir zahar. Yang kedua yang harus kita lakukan, zikir yang tidak ada tempat dan ruangnya. Ketika kita berjalan dimanapun, namanya zikir khafi. Inilah zikir yang selamanya, yang tidak diketahui manusia, hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Apa bu zikir khafi? Zikir khafi itu syir yang tidak diketahui oleh Allah. Ketika ibu berzikir la ilaha illallah di pasar, la ilaha illallah di swalayan, la ilaha illallah di kota, la ilaha illallah di angkot umpamanya. Orang dengar nih orang kesurupan apa ya? Subha. Tapi ketika ibu mensyirkan, menghafikan zikir di dalam pisudur, di dalam hati. Subha. Orang mukmin di dalam hatinya selalu mengingat Allah. Orang Islam yang beriman di dalam hatinya selalu mengingat Allah. Bagaimana caranya? Dengan menanamkan kalimat la ilaha. Diam saja ibu-ibu zikir hobi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan diucapkan, tapi rasakan di dalam hati kita. Ketika kita berjalan, mohon maaf, saya berdiri. Ketika berjalan kita mau naik motor, la ilaha illallah. Dan sebelum kita duduk di jok motor, baca bismillahirrahmanirrahim. Turun dari motor, baca apa bu? Alhamdulillah. Subha. Itulah manusia, ciri manusia yang diridai Allah, ciri manusia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, jamaah al-borak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Jangan sekali-kali kita berbuat dosa kalau kita tidak mau akan malapetaka dan bencana dalam diri kita pribadi. Dan yang kedua, jangan sekali-kali kita melupakan Allah. Kalau kita lupa, kembali kepada Allah yang dinamakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada Allah dengan apa? Dengan kita berzikir. Insya Allah itu akan menjadi benteng untuk kita, menjadi sesuatu hal yang bisa menyelamatkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara, di bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai. Pak insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk mengintrospeksi diri kita, sebagaimana kita seorang hamba harus menuruti daripada kemauan Sang Khalik, yaitu Allah Ta'ala Jalla Jalaluh. Dan fa insya Allah kalau kita mengikuti daripada Sang Khalik yang menciptakan kita, Allah Ta'ala Jalla Jalaluh, fa insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi yassir lana umurana wa la tu'assir alaina. Rabbi tamim lana bi khairin a'malana. Ya Allah, permudah seluruh urusan hamba, permudah seluruh apa yang hamba inginkan, dan hajat-hajatnya semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan penyampaian kata yang kurang berkenan, dan fa insyaallah kesalahan adalah milik saya pribadi, kebenaran arah milik Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah, summa wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.